Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Update, tentunya untuk berbagi tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk konten kali ini kita servis Honda Beat karburator tahun 2010. Ini suara mesinnya neos atau juga kasar. Tapi kasarnya bukan ngerotok, bukan ini, jadi cuman bunyi seperti angin, jadi neos. Nah, sebenarnya masalah ini sangat sepele, cuman untuk prosesnya lumayan agak makan waktu karena harus proses belah mesin. Jadi turun mesin semua seperti ini. Nah, sebenarnya untuk yang diganti ini hanya pada bagian bearing, jadi timbul suara denyus atau neos itu timbulnya dari bearing skru. Nah, sebenarnya di sini penyebabnya, sebelum kita ke materi untuk proses pengerjaannya, di sini saya akan jelaskan penyebabnya. Jadi penyebabnya timbul seperti ini, bearing haus. Ini pertama diakibatkan karena kurang rutinnya ganti oli. Selanjutnya di sini biasanya yang buat nggak awet di sini pada bearing, misalnya kebanyakan nih kasusnya udah diganti bearing baru sekitar seminggu, paling lama sebulan bunyi lagi. Nah, sebenarnya di sini ada mangkuk oli di sini. Jadi ini khusus di motor Beat, di sini ada mangkuk oli di sini. Jadi kalau kita pada saat proses ganti bearing ini juga wajib untuk dibersihkan mangkuk olinya. Nah, untuk cara pembersihannya nanti ada di videonya. Nah, karena kalau ini nggak dibersihin juga masih tetap begitu kita buka langsung pasang ganti bearing, ini saya jamin paling tahan sekitar 1 bulan. Nah, untuk bearing bagian kiri di sini ya, bagian kiri. Ya, jadi bagian magnet di sini ini emang sedikit lebih susah dibanding melepas bearing bagian sentrik. Jadi untuk proses lepas bearing di sini ini menggunakan alat yang cukup sederhana. Jadi untuk sahabat kreatif yang mau ikut membuat alatnya itu ada di video sebelumnya. Nah, lanjut yang saya ingatkan tadi, di sini ada poin penting di sini untuk ketahanan bearing. Jadi di sini untuk Honda Beat di sini ada tabung olinya, mangkuk oli di sini. Ini fungsinya lumayan sangat berfungsi. Jadi menentukan kalau ini posisi bersih, tidak ada kotoran seperti ini saya pastikan untuk bearingnya lebih awet. Nah, jadi untuk proses pembersihannya bisa menggunakan di sini saya menggunakan jari-jari. Sebenarnya pakai apa aja bisa. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, karena kalau udah kotor seperti ini dipastikan bearing akan cepat haus. Itu timbul lagi suara denyus ataupun nyus pada bearingnya. Jadi di mangkok oli ini ada dua fungsi. Pertama untuk supply ke bagian bearing, selanjutnya juga ini berfungsi untuk supply ke bagian stang sehatnya. Jadi oli di sini masuk ke bagian sini, supply oli. Nah, jadi bisa dipastikan kalau posisi ini kotor banyak geramnya, ini selain cepat aus bearing juga cepat aus pada bagian damper. Nah, jadi buat sahabat kreatif kalau pada saat bongkar seperti ini ganti bearing ini jangan lupa untuk dibersihkan bagian mangkok olinya. Untuk proses pemasangan bearingnya juga kita pastikan dikasih bantalan dari sini, karena kalau kita press dari sini itu dikhawatirkan terjadinya pergeseran pen askrutnya sehingga menyebabkan kruk as oleng atau gimbal.
Nah, untuk pemasangan askrek di sini jangan dipukul dari sini, jadi kita siapin pipa juga. Nah, seperti ini untuk mencegah terjadinya askrek, speleng atau gimban. Melakukan servis kemarin, tentunya yang di servis kemarin yang diganti cuma selar perukas aja. Kita langsung cek suara mesinnya. Jadi untuk suara denyus, suara anginnya hilang. Jadi buat sahabat kreatif yang memiliki kendaraan yang sama seperti ini kendalanya, bisa langsung aja servis pada bagian belakang kulkas. Itu aja tok.